Halo teman-teman, kembali bersama channel CADV. Kali ini kami mengajak teman-teman ke Museum Sumpah Pemuda di Jakarta. Saat ini saya berada di Museum Sumpah Pemuda, tepatnya di Jalan Keramat Raya, Jakarta Pusat. Sumpah Pemuda merupakan satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Museum ini nampak seperti rumah biasa pada umumnya. Ya, benar, memang itu rumah biasa. Bahkan dulu adalah rumah indekos untuk para mahasiswa Stovia atau sekolah kedokteran untuk pribumi, dan juga sekolah hukum bagi pribumi pada zaman penjajahan Belanda. Oh ya, munculnya sekolah-sekolah tinggi ini tidak terlepas dari politik etis yang sedang berkembang di negeri Belanda. Museum ini dibagi dalam ruang-ruang yang berurutan waktu dan peristiwanya. Memasuki pintu utama setelah registrasi, kita masuk ke ruang pengenalan museum. Dalam ruang pengenalan museum terpampang foto besar berisi lini masa pergerakan pemuda yang berawal dari perkumpulan kedaerahan pada tahun 1908 Budi Utomo yang kemudian menjadi Perkumpulan Nasional pada tahun 1928. Juga tampak foto Presiden Soekarno saat peresmian Hari Sumpah Pemuda tahun 1958. Juga terpajang foto pemilik gedung atau rumah tersebut, yaitu seorang warga keturunan bernama Si Kong Lian. Termasuk juga sebuah peta di awal abad yang disebut kawasan Weltervreden, yang dalam bahasa Belanda berarti dalam suasana yang tenang dan puas, yaitu kawasan yang dikembangkan oleh kolonial VOC 10 km dari pelabuhan Batavia ke arah selatan. Rumah-rumah kecil untuk tempat peristirahatan yang dikembangkan oleh Anthony Pavilion sejak tahun 1648. Kawasan itu menjadi wilayah Jakarta Pusat sekarang. Selanjutnya kita masuk ke ruang organisasi pemuda kedaerahan. Berbagai perkumpulan pemuda pelajar kedaerahan yang membawa semangat kedaerahan, semangat agama, dan semangat nasional seperti Jong Java, Jong Ambon, Jong Celebes, Jong Batakbon, Jong Islameten Bon, Pemuda Kaum Betawi, Sekar Rukun, dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI yang terpajang dalam foto-foto dan vandel-vandel lambang perkumpulan. Demikian juga ada majalah-majalah pada waktu itu seperti Majalah Indonesia Raya, Suluh Indonesia Raya, dan lain-lain. Berikutnya kita memasuki ruangan pemuda bergerak yang berisi foto-foto dan diorama yang menggambarkan mulai adanya pergerakan yang dipelopori oleh pelajar Stovia dan sekolah hukum pribumi. Foto-foto tentang Kongres Pemuda pertama pada tahun 1926 yang diketuai oleh Muhammad Tabrani dari Jong Java, sedangkan Muhammad Yamin sebagai sekretaris dan tim perumus hasil kongres pertama. Sebenarnya hasil kongres pertama sudah disepakati dua hal,
yaitu bertanah air yang satu dan berbangsa yang satu. Sedangkan bahasa belum disepakati. Usulan Muhammad Yamin adalah bahasa persatuan bahasa Melayu. Tetapi hal ini tidak disepakati oleh pimpinan Kongres Muhammad Tabrani dengan mengatakan, mengapa tidak menamakan bahasa persatuan itu bahasa Indonesia saja? Sampai Kongres pertama ini selesai, belum juga disepakati tentang bahasa persatuan. Kemudian kami melanjutkan ke ruang berikutnya, yaitu ruang Kongres Pemuda kedua pada tahun 1928. Memasuki ruang tersebut, kami merasa terhanyut dan merinding oleh suasana dan serasa ikut menyaksikan langsung peristiwa Kongres kedua itu. Berisi diorama. Pimpinan Kongres saat itu ialah Sugondo Joyopuspito, Amir Syarifuddin, Muhammad Yamin, dan Rohyani Suud. Di ruang tersebut diputarkan juga film peristiwa bersejarah dengan berbagai usulan dan masukan serta protes dari peserta kongres yang dijaga oleh polisi khusus Belanda. Saat itu W.R. Supratman hadir juga untuk memperdengarkan lagu Indonesia, belum menjadi lagu Indonesia Raya. Yang dihasilkan penjelasannya. Para peserta kongres, tolong perhatiannya. Kita akan mendengarkan gagasan dari para peserta kongres. Kami menyarankan Pak bahwa kongres juga harus menaruh perhatian pada pendidikan perempuan. Bagaimanapun, asrama perempuan untuk pendidikan juga perlu dibangun. Inilah isi ikrar Sumpah Pemuda yang diputuskan pada saat Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia pada tahun 1928. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, adapun asal mula nama Indonesia digunakan dalam Journal of the Indian Archipelago Eastern Asia atau JIAEA oleh George Samuel Windsor Earl pada tahun 1847 dan James Richardson Logan tahun 1850 untuk menggantikan nama pulau-pulau di Samudra Hindia. Kemudian penulis Jerman Adolf Bastian tahun 1880 menggunakan nama Indonesia sebagai ganti nama pulau-pulau jajahan Belanda. Para pelajar kita di Belanda saat itu sengaja memilih nama Indonesia dan tidak mau menggunakan istilah Netherlands India atau Hindia Belanda karena mengandung identitas dan ideologi. Mereka tidak mau dikenal berdasarkan etnis, melainkan satu kesatuan sebagai sebuah bangsa, bangsa Indonesia. Luar biasa cara berpikir pemuda-pemuda kita saat itu. Pada usia yang masih sangat belia,
sudah mempunyai pemikiran yang jauh ke depan untuk bangsa ini. Di serambi belakang museum terdapat patung-patung pimpinan pemuda saat itu. Demikian juga ada ruang terbuka yang dulunya sering digunakan oleh para pelajar untuk mengadakan kegiatan seni oleh perkumpulan seni Langen Siswa terutama dari Yogyakarta, dan juga menjadi tempat rapat para pemuda. Boleh jadi tempat ini pula di halaman belakang rumah sewa si Kong Lian ini secara tidak resmi semangat persatuan dan kebangsaan itu muncul. Dan begitu pandainya para pemuda ini mengemas dan menyamarkan acara sehingga tidak dicurigai oleh pihak Belanda. Tentunya waktu itu tempat ini tidak terlepas dari pengawasan ketat pihak Belanda. Mereka tidak mau ada pembicaraan sekitar politik di lingkungan para pemuda yang berujung melakukan perlawanan kepada pihak Belanda. Tidak berlebihan jika kita berterima kasih kepada keluarga besar si Kong Lian yang di kemudian hari menyerahkan rumah ini kepada negara untuk dijadikan museum. Melalui peristiwa bersejarah di rumah ini telah menjadi kebanggaan kita sebagai penerus dan warga negara yang bernama Indonesia, yang kemerdekaannya diperjuangkan dan dikerjakan bersama-sama. Bahasanya digunakan oleh 17.000 pulau di negara Indonesia yang sekarang banyak diminati oleh orang asing untuk belajar bahasa Indonesia. Nah, sekarang menjadi bahasa resmi ke-10 di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Untuk itu, marilah kita tetap mewarisi dan memiliki semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Dan jangan pernah hianati perjuangan kemerdekaan bangsa kita. Jayalah tanah air Indonesia, jayalah bangsa Indonesia, jayalah bahasa Indonesia. Sekian video kami teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih juga yang sudah memberikan subscribe, like, komen, dan share. Kapan-kapan jumpa lagi.